Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Ikhwatu iman rahimakumullah, pemirsa Az-Zikra yang berbahagia. Lisan al-hal absal min lisan al-maqal. Dalam suatu kisah diceritakan seorang majikan menyuruh pembantunya untuk membeli daging 1 kilo. Maka begitu girangnya seorang pembantu itu langsung dipasaknya. Langsung dimasak dengan masakan yang sangat enak dan luar biasa. Akan tapi masakan tersebut justru mengundang selera pembantu tersebut karena harumnya aroma yang dia cium, sehingga dia tidak menyisakan sedikit pun untuk majikannya. Tidak berapa lama majikannya datang menagih masakan daging itu karena takut dimarahi si pembantu itu, nekat berdusta dengan cara memperlihatkan penyesalan yang luar biasa. Seolah-olah dia menyesali bahwa daging itu habis. Wahai tuanku, hamba mohon ampun atas keteledoran hamba. Dengan sangat menyesal daging itu yang Tuhan pesan habis oleh seekor kucing. Sambil menunjuk ke sudut ruangan di mana kucing itu berada. Majikannya sangat paham bahwa apa yang dikatakan oleh pembantu tersebut suatu kebohongan. Dengan tidak banyak omong, sang majikan menyuruh supaya kucing itu ditangkap untuk dikasih pelajaran. Si pembantu lega hatinya, ia menangkap kucing itu dengan menyerahkan kepada majikannya. Sang majikan berkata, demi keadilan, saya akan menimbang kucing ini dan disaksikan olehmu. Ketika timbangan dilaksanakan, ternyata kucing itu yang dituduh memakan daging hanya 1 kilogram. Sang majikan berkata kepada pembantunya, in kana hadi hirratan fa aina lahmun, wa in kana hada lahman fa aina hirrah. Jika yang sedang ditimbang ini seekor kucing, maka di manakah daging itu? Dan jika yang sedang ditimbang ini daging, maka di manakah kucing itu? Si pembantu itu diam 1000 bahasa. Tidak bisa menjawab karena kedustaan yang dia lakukan dan disaksikan oleh dia sendiri. Walaupun pada mulanya ia membuat alasan-alasan bersilat lidah yang sangat pandai dan menggiurkan. Akhirnya kalah dengan bukti dan fakta yang tidak dapat dibantah. Dengan kata lain, pepatah bahasa Arab, lisan al-hal absah min lisan al-maqal. Lisan yang diutarakan dengan fakta lebih fasih daripada lisan yang diucapkan dengan mulut. Akhirnya kebohongan dia dapat terbongkar. Pemirsa Az-Zikra yang berbahagia, kisah di atas ini merupakan cerita anak-anak, tetapi maknanya yang terkandung sungguh memberikan pelajaran kepada orang dewasa. Dalam kehidupan sehari-hari kita sering menemukan bagaimana seorang fasih dalam lisannya. Ketika seorang dokter memeriksa pasien dapat menentukan jenis penyakit yang diderita oleh pasien tersebut, tidak perlu dengan ucapan pasien, dia dapat mengetahui
dengan lisan al-hal si pasien itu. Seorang laki-laki ketika melamar seorang wanita akan merasa lama ditolak karena melihat lisan al-hal seorang perempuan tersebut. Si wanita tersebut halnya yang berbeda ketika dilamar. Walaupun tanpa sepatah kata pun yang keluar dari si wanita tersebut, itu menandakan penolakannya. Karena halnya, keadaan lisan halnya si wanita tersebut menolak secara hal. Lisan al-hal berbicara pada saat seorang koruptor tidak mengaku melakukan korupsinya. Dengan berbagai lisan yang sangat hebat. Akan tetapi dapat dibuktikan dengan keadaan, dengan halnya. Rumah yang sangat mewah. Simpanan di bank yang bermiliar-miliar. Indikator bahwa mengarah lebih kecukupan itu menjadikan bukti lisanul hal. Walaupun lisanul maqalnya hebat luar biasa. Mengelak dan berbicara dengan hebatnya. Seperti melakukan hal-hal yang di luar kebiasaan. Seorang laki-laki yang selingkuh kepada istrinya. Dia melakukan kebiasaan yang tidak biasa. Pulang larut malam tanpa alasan yang jelas. Perhatian terhadap keluarganya sangat kurang. Semakin berkurang terhadap keluarganya. Tidak betah di rumah. Tapi dermawan. Menjadikan perilaku yang pura-pura. Sang istri akan merasakan dengan hati nurani kewanitanya tanpa harus mengorek ucapan dari mulutnya seorang suami. Karena lisan halnya dia membuktikan ada sesuatu yang disembunyikan. Lisan al-maqalah ucapan yang keluar dari mulut dibarengi dengan suara dan rekayasa. Sedangkan lisan al-hal adalah ucapan atau lisan dari sebuah fakta yang tidak berbentuk suara. Akan tetapi sangat fasih dan jujur. Fasih dan jujur mengatakan apa adanya. Manusia mampu mengutarakan lisan al-maqal dan lisan al-hal. Alam sekeliling kita tidak bisa berbicara al-maqal, lisan al-maqal. Tapi lisan al-hal membuktikan bahwa keadaan kerusakan di bumi ini, lisan al-hal yang dibuktikan oleh lingkungan kita diakibatkan perbuatan-perbuatan manusia meruksak sehingga timbul bencana yang sangat dahsyat, banjir bandang, banjir dan kerusakan di hutan. Itu merupakan dari lisanul hal sekeliling kita, lisanul hal lingkungan kita diakibatkan lisanul hal manusia yang tidak bertanggung jawab. Lisan al-maqal dan lisan al-hal harus selaras. Jika seorang ingin melaksanakan hidupnya yang salih amal perbuatannya dan ada dalam ampunan Allah Subhanahu wa taala, maka harus dapat melaraskan apa dan ia ucapkan dan apa dan ia perbuat. Jika ia mengatakan suatu itu haram, maka ia harus melaraskan dengan perbuatan itu tidak melakukan perbuatan haram. Dan tidak ada yang dikatakan bahwa itu merupakan suatu kewajiban, maka harus sanggup melaraskannya dengan melakukan kewajiban tersebut. Bahkan hanya sekadar kata-kata, tetapi harus lebih dahulu dipraktikkan oleh dirinya sendiri. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahzab ayat 70-71. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima.
Hai orang-orang yang beriman, berbaktilah kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang beres, supaya Ia bereskan untuk kami amal-amal kamu dan diampunkan bagimu dosa-dosa kamu. Karena barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya ia berjaya dengan kejayaan yang sangat besar. Lisan al-hal dalam berdakwah atau tabligh. Dalam berdakwah dan bertabligh umumnya menggunakan lisan maqal atau lisan kitabah. Metode lisan maqal atau lisan kitabah yang menjadi media dalam bentuk lisan umumnya seperti pengajian-pengajian, ceramah-ceramah, diskusi, debat, seminar, halaqah dan sebagainya. Bahkan disiarkan melalui media TV, dulu radio, sekarang YouTube. Sedangkan metode lisan umumnya menggunakan percetakan yang wujudnya seperti penerbitan buku-buku, majalah-majalah, koran-koran, pamflet dan sebagainya. Pada masa sekarang, amar ma'ruf nahi munkar bukan hanya sekedar tulisan, alisan bil maqal, tetapi perlu dibarengi dengan lisan hal. Justru dakwah yang mahir dan populer muncul dari berbagai kalangan. Ceramah pengajian dilaksanakan di mana-mana, di hotel, di rumah sakit, bahkan di tempat-tempat penjara pun ada ceramah untuk mereka, di masjid-masjid, di tempat rekreasi, bahkan ada yang di terminal. Tetapi ironisnya, pelanggaran kemaksiatan dan kejahatan kelihatannya terus tidak mau kalah. Lebih banyak kejahatan daripada kebaikan. Ini bahan renungan bagi kita semua. Mungkinkah situasi sisi dakwah bil hal yang tidak jalan? Yang kita perlukan sekarang bukan lisanul maqal saja, bukan lisanul kitab saja, tapi lisanul hal oleh semua orang. Pendakwah, dai, ustadz, lisanul hal lebih utama, lebih absoh. Mungkin kita hanya pintar ngomong tapi tanpa bukti, atau merencanakan suatu peraturan tetapi kita yang lebih dahulu melanggarnya. Dan mesti diingat, orang itu selalu mendambakan daya dan usaha, tidak butuh 1000 janji, setumpuk dalih dan alasan, melainkan hal pembuktian yang sangat absoh. Demikian kita mengharap agar lisanul maqal yang kita ucapkan selaras dengan lisan al-hal yang kita lakukan. Barangkali cukup sekian. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.